Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masih membahas dengan topik yang sama terkait gangguan sistem pernafasan, yaitu pada penyakit asma. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, ini secara definisi seperti ini ya. Asma adalah berasal dari kata Yunani yang artinya terengah-engah. Ya, di mana asma merupakan penyakit paru yang tidak menular. Ya, jadi ini spesifik pada orang tertentu. Jadi antara satu orang dengan yang lain, meskipun sama-sama asma, namun gejalanya, kemudian responnya bisa saja berbeda-beda. Ya, jadi tidak kita bisa samakan, oh si A asma, si B sama, kemudian pengobatannya sama, gejalanya sama, enggak. Jadi masing-masing orang mungkin memunculkan gejala atau respon yang spesifik, ya berbeda-beda. Oke, kemudian berhubungan dengan penyempitan jalan nafas, karena memang kalau kita lihat di gambar, ya yang bawah itu kondisi eh, bronkeolus ya, jadi percabangan pada paru-paru kanan dan kiri itu dalam kondisi yang normal seperti itu diameternya besar ya. Sedangkan pada orang dengan asma ya, kalau kita lihat ya ada penyempitan artinya dari saraf-sarafnya di bagian ototnya pada bronkeolus tadi adalah mengalami penyempitan. Ya, otomatis kalau sempit, saluran pernafasannya juga ya sesak ya, responnya sesak dan untuk udara pertukaran O2 dan CO2-nya juga tentunya akan mengalami hambatan. Oke, jadi penyempitan jalan nafas. Nah, salah satunya kenapa? Karena hiperaktivitas jalan nafas terhadap berbagai rangsangan. Hiperaktivitas artinya kalau kita bicara asma berarti ada sesuatu yang apa ya, sensitif gitu ya yang seharusnya kena bakteri, virus dan sebagainya masuk ke dalam tubuh itu sistem imun itu bereaksi, ya bereaksi untuk membunuh bakteri tersebut, membunuh virus tersebut. Nah, namun pada asma ini berbeda, ya bahkan dengan hal-hal tertentu yang mungkin bagi si A itu bukan menjadi penyebab asma, namun bagi si B mungkin itu bisa menjadi pemicu asma. Ya, jadi beda-beda masing-masing orang. Ya, jadi terlalu hiperaktivitas hiper itu kan berlebihan. Ya, jadi terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu yang masuk. Nah, Pak, gimana biar nggak berlebihan? Ya, itu alamiah soalnya. Jadi memang ini salah satu bawaan genetik juga ya. Jadi hiperaktivitas ini. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini faktor pemicu asma. Yang pertama ada alergen. Alergen itu bisa berupa bulu hewan ya, misalnya. Ada yang dengan bulu kucing itu dia muncul asmanya ya, jadi menjadi pemicu asma. Ada yang dengan bulu burung misalnya ya, kemudian ada yang karena mungkin kotoran ya, bau-bauan, mungkin kemudian debu, mungkin juga air dingin dan sebagainya, asmanya kambuh. Ya, itu bisa. Jadi masing-masing mungkin akan punya karakteristik yang berbeda. Jadi alergen. Ya, yang seharusnya alergen ini jadi ada sistem imun kan yang namanya IgE, ya imunoglobulin E. Itu muncul ketika tadi ada virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun pada orang yang dengan asma hanya karena tadi misalnya ya karena bulu hewan ya, bulu kucing atau mungkin bulu anjing dan sebagainya, itu dia muncul ya imunoglobulin E-nya tadi bereaksi. Ya, nah reaksinya akhirnya menyebabkan penyempitan pada bronkiolus tadi. Ya, bronkusnya akan menyempit, ya tentu akan menyebabkan sesak. Ya, jadi alergen ini masing-masing orang bisa berbeda-beda. Kemudian kondisi stres. Ya, jadi orang itu kalau stres itu penyakitnya memang banyak ya, nggak cuma asma tapi berbagai masalah yang lain. Nah, salah satunya asma ini. Jadi orang kalau stres, kondisi imunnya akan rendah, akan turun, ya otomatis dia akan tentu saja berbagai kondisi penyakit bisa akan mudah menyerang orang yang mengalami stres. Ya, salah satunya asma ini. Ya, jadi pengaruhnya ke sistem imun kalau kondisi stres ini. Kemudian makanan, nah akan ada nih, ya sering mungkin kalian dengar ada yang alergi, bukan alergi ya, pemicunya adalah karena makan telur, ya tiba-tiba sesak, atau mungkin karena makanan tertentu, ya itu juga bisa menyebabkan sesak ya. Jadi masing-masing beda, ada yang telur, mungkin seafood, ada yang mungkin makanan-makanan yang lain ya. Seperti itu juga bisa menyebabkan sesak. Nah, perlu dipahami bahwa antara asma dengan alergi itu beda.
Ya, kalau asma ini spesifik pada gangguan pernafasan. Ya, jadi pemicunya bisa macam-macam. Kemudian responnya adalah pada pernafasan tadi yang mengalami penyempitan pada bronkusnya. Sedangkan kalau alergi, alergi itu ya bisa bermacam-macam. Misalnya karena makanan, kemudian mungkin karena lingkungan, kemudian gatel, atau mungkin misalnya di kulit itu merah-merah, ruam dan sebagainya. Nah, kalau alergi itu bisa proses penyembuhannya jauh lebih mudah ya intinya daripada yang asma ini karena memang sangat beresiko juga. Oke, nanti akan saya lanjutkan di penjelasan berikutnya ya untuk penjelasan antara alergi dan asma. Ya, kemudian berikutnya pemicunya adalah infeksi virus ya karena memang juga banyak virus yang mengakibatkan tadi langsung ke penyempitan bronkus. Oke, jadi ini faktor pemicunya ya. Jadi masing-masing punya karakteristik dan mungkin berbeda ya antara si A, si B, si C dan seterusnya. Walaupun sama-sama mengalami asma. Oke, nah ini tanda gejalanya. Yang pertama batuk-batuk. Ya, kemudian kerap kali menjadi tanda awal asma itu batuk. Ya, namun tidak semua juga kayak gitu. Ada yang responnya adalah berupa dada tertekan atau nyeri misalnya. Ya, ada juga yang lebih ke mengi ya. Ya mengi itu suara pada saat dia bernafas ya. Jadi begitu nafas itu, nah jadi kelihatan banget yaitu gesekan antara nafas ya, nafas yang keluar ya melewati bronkus tadi karena ada penyempitan jadi ya himpitannya, gesekannya antara eh, udara yang masuk dan keluar itu menyebabkan adanya suara mengi. Oke, kemudian napas pendek. Nah, ini ciri khasnya karena tadi ada penyempitan otomatis kebutuhan oksigennya tidak bisa terpenuhi dalam satu inspirasi sehingga harus beberapa kali inspirasi untuk memenuhi kebutuhan paru ya, vital parunya. Ya, jadi responnya berupa napas pendek. Oke, jadi ini tanda gejala asma. Nah, ini distribusi menurut tempat ya. Jadi eh, maaf, bukan tempat tapi ini berdasarkan umur ya. Jadi perbedaan antara 2007 dan 2013 ini ada yang data yang lebih baru lagi, namun belum saya tampilkan ya. Nanti akan saya tambahkan di kemudian hari. Ininya kurang lebih sama. Jadi kalau di 2007 atau tahun-tahun sebelum 2010 itu kalau kita lihat trennya, jadi asma itu terjadi pada ya di usia lansia ke atas ya 65 ke atas itu jauh lebih tinggi angkanya. Ya, jadi signifikan banget ya jumlahnya meningkat. Namun di 2013 ya setelahnya yang terjadi justru pada usia 15 tahun sampai 35 tahunan. Ya, itu terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus asma. Ya, jadi beda ya antara kiri dan kanan. Nah, kenapa? Karena tadi kita lihat pemicunya. Kalau zaman dulu, ya salah satunya kita ambil contoh stres ya. Stresnya orang zaman dulu kan kalau nggak bisa makan ya. Artinya dalam segi ekonomi misalnya. Ya, mungkin dia nganggur atau mungkin di PHK. Ya, intinya nggak punya kerjaan ya, nggak bisa makan. Nah, itu bisa bikin stres ya, akhirnya bisa berdampak ke asma. Namun sekarang ini ya baru-baru ini dan seterusnya kan ya beda lagi pemicunya tadi dari segi stres saja jauh lebih luas ya. Punya pacar, stres juga mungkin ya harus nyediain uang untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ya, yang nggak punya pacar apalagi ya jomblo ya lihat teman-temannya mungkin bisa ngerjain belajar bareng ya, kemudian juga mungkin nonton film bareng dan juga jalan-jalan bareng dan sebagainya, tapi dia nggak bisa. Kemudian ya banyak hal ya, intinya faktor stresnya saat ini tuh jauh lebih banyak dibanding zaman dulu. Ya itu baru bicara stres, belum makanannya ya, makanan semakin banyak olahan-olahan makanan kan juga bisa menjadi salah satu pemicu juga. Ya karena inovasi ya dianggap sebuah inovasi ya makanan-makanan baru yang saat ini ada. Junk food itu kan juga bisa menjadi salah satu faktor juga. Berbeda kalau zaman dulu kan makanan ya itu-itu aja dan juga cenderung dikukus, direbus seperti itu. Kalau sekarang kan ya variasinya digoreng, ya rata-rata kebanyakan itu yang berdampak negatif. Begitu juga yang lainnya ya. Artinya pemicu pada asma itu jauh lebih luas ketika di usia, maaf di tahun
2013 sampai sekarang ya, di 2023 ini. Jadi sangat bervariasi, dan pada usia-usia muda inilah yang sering mudah mengalami stres, salah satu penyebab atau pemicu pada asma. Oke, jadi trennya berbeda antara dulu dan sekarang. Oke, kita masuk ke riwayat alamiah penyakit. Jadi ini proses perjalanannya. Yang pertama adalah tahap prepatogenesis. Ini tahap awal. Jadi misalnya tadi kita bicara pemicu. Ya, pemicu salah satu orang, misalnya si A itu adalah bulu hewan ya, misalnya bulu anjing atau bulu kucing. Nah, pada saat kondisi terjadi paparan ya, paparan inilah dia masuk ke tahap prepatogenesis ini. Jadi baru kena aja ya, baru ibaratnya kalau dia jalan ke suatu tempat ya, ke misalnya pasar hewan, nah di situ ada banyak hewan, salah satunya ada anjing atau kucing, nah kemudian ya itu misalnya bulunya terbawa oleh angin, kemudian berada di sekitar orang tersebut, ya, terhirup misalnya, nah itu. Jadi baru awal interaksi. Kemudian tahap inkubasi, di mana ini sudah masuk ya, jadi misalnya kalau tadi kita bicara bulu, bulunya itu terhirup ke hidung salah satu orang yang dengan alergen alergen bulu. Ya, yang terjadi apa? Ya, ini tapi belum nampak gejalanya ya, jadi baru masuk aja, belum bereaksi. Ya, ini tahap inkubasi. Kemudian tahap penyakit dini, nah mulailah timbul gejala asma. Jadi kalau sudah masuk, kemudian bereaksi, nah kemudian tubuh membentuk tadi ya, imunnya IgE-nya muncul, kemudian merespon, ya meresponnya dalam bentuk tadi penyempitan bronkus ya. Jadi ototnya akan tegang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tahap penyakit lanjut. Artinya kalau sudah bereaksi ya tidak segera diobati ya bisa menyebabkan tadi bronkusnya makin menyempit, dan tentu bisa lebih berbahaya lagi ya, karena proses pertukaran O2, CO2-nya juga otomatis akan mengalami gangguan dan bisa sampai terjadi kematian. Kita bicara bahwa dulu saya saat bekerja di Jakarta ada salah satu kasus ya, ini adalah istri dari salah satu komedian terkenal meninggal gara-gara asma. Ya, meninggalnya karena pada saat perjalanan ya, mungkin tidak bawa obat atau tidak bawa inhaler ya, obat semprot itu, kambuh asmanya ya. Pemicunya kurang tahu ya, pemicunya apa, ininya kambuh, dibawa ke rumah sakit, namun sebelum nyampe ke rumah sakit sudah meninggal di perjalanan itu ya. Jadi prosesnya seperti itu, meninggal di perjalanan. Jadi ya jangan dianggap eh, penyakit yang biasa ya, artinya ini sangat bisa berpotensi kematian karena tadi penyempitan pada bronkus, artinya akan terganggu O2, CO2-nya, khususnya oksigen masuk ke dalam paru-paru. Oke. Nah, kemudian pencegahan asmanya apa? Ini beberapa tahapan. Yang satu, health promotion. Jadi tetap ya sebagai tenaga kesehatan memberikan informasi, memberikan edukasi yang baik ya. Khususnya tadi bahwa oh alergen itu penyebab asma itu bisa bermacam-macam. Nah, jadi disampaikan nih sehingga masyarakat yang tadinya nggak tahu bisa paham, bisa tahu. Oh ternyata ya selain makanan ternyata ada yang lain, misalnya tadi bulu, misalnya debu, misalnya cuaca dingin dan sebagainya. Nah, itu. Jadi perlu edukasi. Semakin sering diedukasi, ya harapannya terjadi pengetahuannya makin tinggi. Ya, kemudian tahu, oh ternyata ya dia akan mengenali dirinya. Oh, ternyata saya itu asma muncul kambuh asmanya itu ketika tadi kena debu misalnya. Ya. Setelah specific protection, jadi dia udah tahu mengenali dirinya. Harapannya ada early diagnosis dan prompt treatment, artinya ada pengobatan. Ya, kalau sudah tahu, oh ternyata penyebabnya adalah debu. Ya, kemudian ya kalau itu berulang ya kambuhnya ya perlu diobati. Kemudian disability limitation, jadi dibatasi. Kalau sudah tahu bahwa penyebabnya debu ya dihindari. Jadi kalau mungkin bersih-bersih dan sebagainya ya ada prepare pakai masker, atau mungkin kalau bersih-bersihnya di tempat orang lain, maksudnya ya Anda baru datang ke suatu tempat, ke toko dan sebagainya, tokonya lagi bersih-bersih ya berarti Anda harus menjauh. Ya, jadi disability limitation. Jadi berusaha untuk membatasi alergen atau penyebab asma tadi. Ya, diusahakan seperti itu. Kemudian masuk yang terakhir rehabilitasi, jadi penyembuhan. Nah, jadi kalau sudah dibatasi, ya proses penyembuhannya tadi
kondisikan tubuhnya, ya tentu juga menjaga kesehatan, vitamin, kemudian makanannya, kemudian juga tadi kalau ada mendapatkan pengobatan ya pengobatannya yang dijalani, minum obat sesuai dengan aturan. Oke. Kemudian ini ada beberapa mitos dan fakta. Yang pertama, asma dapat disembuhkan. Nah, apakah mitos atau fakta? Faktanya adalah tidak bisa. Dan jadi sampai saat ini asma itu diklaim belum bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan pada penderita asma adalah mengontrol faktor penyebab atau pemicu tadi. Ya, kalau pemicunya bulu, pemicunya itu debu, pemicunya itu makanan dan sebagainya ya dihindari. Seperti itu. Kemudian penderita asma sebaiknya tidak berolahraga. Nah, ini mitos ya. Justru bahwa dengan berolahraga ini bisa mengkondisikan khususnya imun akan jauh lebih baik. Namun disesuaikan lagi ya, olahraganya yang sesuai, artinya jangan terlalu berat. Jadi dikondisikan dengan tubuhnya. Ya, jadi ya misalnya jalan sehat, kemudian sepedahan, ya maksudnya yang masih di olahraga yang ringan seperti itu. Kemudian semua orang memiliki gejala asma yang sama, mitos ya karena masing-masing tadi penyebabnya atau pemicunya beda maka responnya pun ya gejalanya pun akan beda-beda juga ada yang batuk ada yang sesak ada yang mungkin lebih pada mengi ya suaranya tadi kayak sayatan gitu ya, ada yang napas pendek ya jadi masing-masing bisa beda kemudian penggunaan inhaler akan alami ketergantungan nah ini mitos. Ya, kenapa? Karena justru inhaler ini menjadi salah satu inovasi pengobatan asma. Jadi, karena berbentuk aerosol, ya ini tentu akan mudah digunakan dan juga lebih mandiri ya, karena kalau di apotek dan sebagainya juga mudah untuk mendapatkan obat ini. Ya, justru pada orang-orang yang menderita asma ya wajib untuk punya. Jadi sehingga sewaktu-waktu ketika kambuh, ya dia bisa langsung menggunakan inhaler ini. Jadi cukup aman ya, jadi cukup aman untuk digunakan. Ya, jadi tidak akan mengalami ketergantungannya. Apalagi tadi asma itu kan ya tergantung. Kalau ada pemicu dia kambuh, kalau enggak kan ya juga aman-aman. Ya, cuman kan kita nggak tahu apakah pemicunya itu ya spesifik yang bisa dikenali atau mungkin ada kondisi yang tidak dikenali tiba-tiba bisa menjadi pemicu juga. Ya, intinya harus ready ya, jadi harus disiapkan lebih awal. Kemudian ya ini penderita yang kambuh ya harus segera rebahan ya, apakah mitos atau fakta. Nah, ini masuk ke mitos ya, faktanya sih ya intinya nggak harus rebahan, justru yang harus dilakukan ketika kambuh harus segera tadi kalau bawa inhaler ya langsung disemprotkan inhaler, kalau bawa obat ya langsung segera minum obat ya. Kemudian jika dalam kondisinya dalam beberapa menit setelah pemberian obat atau inhaler itu tidak dalam kondisi yang baik ya, maka harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Intinya dikontrol secara cepat ya karena reaksinya pun juga cepat ya karena tadi. Dan bicara soal inhaler, jadi kondisi model cara atau prinsip kerjanya ketika disemprotkan, maka yang terjadi inhaler itu dia akan membuat saraf-saraf pada otot si bronkus itu akan mengendor. Ya, jadi yang tadinya dia mengecil diameternya dengan adanya disemprot inhaler ini dia akan mengendor. Nah, mengendornya ini kan juga menjadi relaksasi ya, relaksasi bagi bronkus tadi sehingga harapannya si penderita juga akan lebih ya kembali pulih seperti itu. Jadi prinsip kerjanya dia akan membuat si otot yang otot pada bagian bronkus itu dia mengendor atau relaksasi seperti itu. Oke, kemudian yang ini ada video YouTube yang nanti bisa kalian tonton tentunya untuk melengkapi materi pada topik kali ini. Nah, nanti ditonton untuk tahu cara lengkapnya juga untuk sebagai tambahan informasi. Oke, sebagai penutup, ya ini ada quote-nya adalah kenali dan hindari. Artinya kenali ya penyebab atau pemicunya apa, kemudian hindari. Ini yang bisa dilakukan pada penderita asma. Ya, kenali dan hindari.
Jadi you can control your asthma. Jadi kita bisa mengontrol asma ya melalui tadi. Kalau kita tahu penyebabnya apa atau pemicunya apa, kemudian kita hindari penyebab atau pemicunya. Kemudian juga tentunya ada pengobatan tadi ya. Jadi jangan sampai hanya kenali dan hindari, tapi ada pengobatan yang memang perlu dilakukan ya pada kondisi-kondisi yang terus berulang ya. Jadi mudah mudah kambuh itu tentu harus ada penanganan medisnya. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini, untuk khususnya topik pembahasan pada penyakit asma. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bisa menambah pemahaman kalian terkait patofisiologi terjadinya asma. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.